Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 15. Ini mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu penyakit paru obstruktif kronis. Saya Winari Jani Saputri dan rekan saya Vera Monika Safitri yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada Kak Vera, Wina persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perkenalkan, saya Vera Monika Safitri. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai penyakit paru obstruktif kronis. Konsep fisiologis definisi, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK atau juga dikenal sebagai chronic obstructive pulmonary disease adalah penyakit paru kronik yang ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran nafas yang bersifat progresif, non-reversible atau reversible parsial. Klasifikasi PPOK menurut Jackson tahun 2014, bronkitis kronis adalah radang mendadak pada bronkus yang biasanya mengenai trakea dan laring, sehingga sering disebut juga dengan laringotrakeobronkitis. Radang ini dapat timbul sebagai kelainan jalan nafas tersendiri atau sebagai bagian dari penyakit sistemik, misalnya morbili, pertusis, difteri, dan tipes abdominalis. Yang kedua, emfisema. Emfisema adalah suatu kelainan anatomis paru yang ditandai oleh pelebaran rongga udara distal bronchiolus terminal disertai kerusakan dinding alveoli. Yang ketiga, asma bronkial adalah suatu gangguan pada saluran bronkial yang mempunyai ciri bronkospasme periodik, kontraksi spasme pada saluran napas, terutama pada percabangan trakeobronkial yang dapat diakibatkan oleh berbagai stimulus seperti oleh faktor biokimial, endokrin, infeksi, otonomik, dan fisiologis. Anatomi organ pernapasan yaitu 1 hidung, 2 faring, 3 laring, 4 trakea, 5 bronkus, dan 6 paru-paru. Fisiologis, pernapasan atau respirasi adalah peristiwa menghirupkan udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Penghisapan udara ini disebut inspirasi dan menghembuskan disebut ekspirasi. Jadi dalam paru-paru terjadi pertukaran zat antara oksigen yang ditarik dan udara masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah secara osmosis. Kemudian karbon dioksida dikeluarkan melalui traktus respiratorius, jalan pernapasan, dan masuk ke dalam tubuh melalui kapiler-kapiler vena pulmonalis, kemudian masuk ke serambi kiri jantung atau atrium sinistra menuju ke aorta, kemudian ke seluruh tubuh atau jaringan-jaringan dan sel-sel. Di sini terjadi oksidasi atau pembakaran. Fisiologis terbagi dalam 2 bagian yaitu inspirasi menarik nafas dan ekspirasi menghembuskan nafas. Bernapas berarti melakukan inspirasi dan ekspirasi secara bergantian, teratur, berirama, dan terus-menerus. Bernapas merupakan gerak refleks yang terjadi pada otot-otot pernapasan. Refleks bernapas ini diatur oleh pusat pernapasan yang terletak di dalam sumsum penyambung atau medula oblongata. Oleh karena seseorang dapat menahan, memperlambat, atau mempercepat nafasnya, ini berarti bahwa refleks bernapas juga di bawah pengaruh korteks cerebri. Pusat penapasnya sangat peka terhadap kelebihan kadar karbon dioksida dalam darah dan kekurangan dalam darah. Inspirasi terjadi bila muskulus diafragma telah mendapat rangsangan dari nervus phrenicus lalu mengerut datar. Ekspirasi pada suatu otot-otot akan kendor lagi, diafragma akan menjadi cekung, muskulus interkostalis miring lagi. Dan dengan demikian, rongga dada menjadi kecil kembali. Maka udara didorong keluar dari proses respirasi atau pernapasan ini terjadi karena ada perbedaan tekanan antara rongga pleura dan paru-paru. Pernapasan dada, pada waktu seseorang bernapas, rangka dada terbesar bergerak. Pernapasan ini dinamakan pernapasan dada. Ini terdapat pada rangka dada yang lunak, yaitu pada orang-orang muda dan pada perempuan. Pernapasan perut, jika pada waktu bernapas diafragma turun, naik, maka ini dinamakan pernapasan perut. Kebanyakan pada orang tua karena tulang rawannya tidak begitu lembek dan bingkas lagi yang disebabkan oleh banyak zat kapur yang mengendap di dalamnya dan banyak ditemukan pada laki-laki. Konsep patofisiologis, hambatan aliran udara merupakan perubahan fisiologis utama pada PPOK yang diakibatkan oleh adanya perubahan yang khas pada saluran napas bagian proksimal, perifer, parenkrim, dan vaskularisasi paru yang dikenakan adanya suatu inflamasi yang kronik dan perubahan struktural pada paru. Terjadinya peningkatan penebalan pada saluran napas kecil dengan peningkatan formasi folikel, limfoid, dan deposisi kolagen dalam dinding luar saluran napas mengakibatkan restriksi pembukaan jalan napas. Yang kedua, pengaruh radikal bebas yang berasal dari polusi udara dapat menginduksi batuk kronis sehingga percabangan bronkus lebih mudah terinfeksi. Penurunan fungsi paru terjadi sekunder setelah perubahan struktur saluran napas. Kerusakan struktur berupa destruksi alveolus yang menuju ke arah efisema karena produksi radikal bebas yang berlebihan oleh leukosit, polusi, dan asap rokok. Perubahan yang khas pada PPOK dijumpai pada saluran nafas, parenkim paru, dan pembuluh darah paru. Perubahan patologi tersebut meliputi inflamasi kronik dengan peningkatan sejumlah sel inflamasi spesifik yang merupakan akibat dari trauma dan perbaikan berulang secara umum. Inflamasi dan perubahan struktur pada jalan nafas meningkat dengan semakin parahnya penyakit dan menetap walaupun merokok sudah berhenti. Baiklah, sekian dan kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Wirna.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Etiologi, terdapat beberapa faktor lingkungan dan endogen termasuk faktor genetik yang berperan dalam berkembangnya penyakit paru obstruktif kronis. Defisiensi enzim alfa-1 antitripsin merupakan faktor predisposisi untuk perkembangan PPOK secara dini. Enzim ini berfungsi untuk menetralkan tripsin yang berasal dari rokok. Jika enzim ini rendah dan asupan rokok tinggi, maka akan mengganggu sistem kerja enzim tersebut yang bisa mengakibatkan infeksi saluran pernafasan. Faktor lingkungan seperti merokok merupakan penyebab utama disertai resiko tambahan akibat polutan udara di tempat kerja atau di dalam kota. Sebagian pasien mengalami asma kronis yang tidak terdiagnosis dan tidak diobati. Faktor risiko lainnya yang berimplikasi klinis termasuk selain hiperresponsif bronsial, bayi berat lahir rendah, gangguan pertumbuhan paru pada janin, dan status sosioekonomi rendah. Klasifikasi derajat PPOK menurut Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease Gold tahun 2011, derajat pertama PPOK ringan. Gejala batuk kronik dan produksi sputum ada tetapi tidak sering. Pada derajat ini, pasien sering tidak menyadari bahwa penderita PPOK. Derajat 2, PPOK sedang. Gejala sesak mulai dirasakan saat aktivitas dan kadang ditemukan gejala batuk dan produksi sputum. Pada derajat ini, biasanya mulai memeriksakan kesehatannya. Derajat 3, PPOK berat. Gejala sesak lebih berat, penurunan aktivitas, rasa lelah dan serangan eksasernasi semakin sering dan berdampak pada kualitas hidup pasien. Derajat 4, PPOK sangat berat. Gejala di atas ditambah tanda-tanda gagal nafas atau gagal jantung, kanan dan ketergantungan oksigen. Pada derajat ini, kualitas hidup pasien memburuk dan jika eksaserbasi dapat mengancam jiwa biasanya disertai gagal nafas kronik. Prevalensi penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Penyebabnya antara lain meningkatnya usia harapan hidup dan semakin tingginya pajanan faktor risiko, seperti faktor pejamu yang diduga berhubungan dengan kejadian PPOK. Semakin banyaknya jumlah perokok, khususnya pada kelompok usia muda, serta pencemaran udara di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan di tempat kerja. Data Badan Kesehatan Dunia atau WHO menunjukkan tahun 1990, PPOK menempati urutan ke-6 sebagai penyebab utama kematian di dunia. Pada tahun 2002, PPOK menempati urutan ke-5 sebagai penyebab utama kematian di dunia dan diperkirakan pada tahun 2030 akan menjadi penyebab kematian ketiga di seluruh dunia, serta penyakit kardiovaskuler dan kanker. Biaya pengobatan PPOK di Amerika Serikat pada tahun 2010 sekitar 50 miliar dolar AS yang terdiri dari biaya tidak langsung sebesar 20 miliar dolar dan biaya langsung sebesar 30 miliar dolar. Beban biaya yang paling banyak adalah untuk membayar rumah sakit hampir 50%, 20% untuk obat rawat jalan, 19% untuk biaya dokter, 12,5% untuk biaya rawatan di rumah, dan 4% untuk biaya alat kesehatan. Faktor yang berperan dalam peningkatan penyakit PPOK yaitu yang pertama kebiasaan merokok yang masih tinggi. Laki-laki di atas 15 tahun 60-70%. Yang kedua, pertambahan penduduk. Yang ketiga, meningkatnya usia harapan hidup rata-rata penduduk dari 60 tahun pada tahun 2010 diprediksi menjadi 73,7 tahun pada tahun 2025. Yang keempat, industrialisasi. Yang kelima, polusi udara terutama di kota besar, di lokasi industri dan di lokasi pertambangan. Yang terakhir, polusi dalam rumah diantaranya asap biomas. Gejala dan tanda-tanda PPOK. Gejala yang pertama, batuk lama, berdahak, sesak napas, pemeriksaan fisik dengan penurunan suara nafas, ekspirasi yang memanjang, ronci, dan hiperresonansi pada perkusi. Pada pemeriksaan torak ditemukan emfisematos, diafragma relatif datar, corakan bronkofaskuler yang kasar, atau pada awalnya, atau malah berkurang karena emfisematos. Tanda-tandanya yaitu tidak dapat bernafas dengan lega, berbicara atau batuk, memegang kerongkongan seperti mencekik, agitasi, panik, dan diikuti sianosis. Pemeriksaan fisik dan lab, yang pertama anamnesis, yaitu riwayat merokok atau bekas perokok dengan atau tanpa gejala pernafasan, riwayat terpajan zat iritan yang bermakna di tempat kerja, riwayat penyakit emfisema pada keluarga, terdapat faktor predisposisi pada masa bayi atau anak, misalnya berat badan lahir rendah. Terus kemudian infeksi saluran nafas berulang, lingkungan asap rokok dan polusi udara, batuk berulang dengan atau tanpa dahak, sesak dan atau tanpa bunyi mengi. Pemeriksaan lab, terdapat auskultasi, inspeksi forced lip breathing atau mulut setengah terkatup mencucu, barrel chest atau diameter antero-posterior dan transversal sebanding, suara nafas vesikuler normal atau melemah, terdapat rongki dan atau mengi pada waktu bernafas biasa atau pada ekspirasi paksa,
ekspirasi memanjang, bunyi jantung terdengar, penggunaan otot bantu nafas, hipertrofi otot bantu nafas, pelebaran sela iga, bila telah terjadi gagal ginjal, bila telah terjadi gagal jantung, kanan terlihat denyut vena jugularis di leher dan edema tengkai. Kemudian penampilan pink puffer atau blue bloater, palpasi, pada emfisema, fremitus melemah, sela iga melebar, perkusi, pada emfisema, hipersonor, dan batas jantung mengecil, letak diafragma rendah, hepar terdorong ke bawah. Kemudian pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan fototorak, pemeriksaan paru, dan kemudian diagnosis banding. PPOK didiagnosis banding dengan PDPI tahun 2006, yaitu asma SOPT atau sindroma obstruksi pasca tuberkulosis adalah penyakit obstruksi saluran nafas yang ditemukan pada penderita pasca tuberkulosis dengan lesi paru yang minimal pneumotoraks, gagal jantung kronik, bronkiektasis, atau dextrolung. Pencegahan. Pencegahan ada dua, yaitu terapi non-farmakologi. Yang pertama, berhenti merokok, fisioterapi, latihan pernafasan, latihan relaksasi, perkusi dada, drainase postural, perbaikan nutrisi, yang kemudian diet kaya protein. Yang kedua, terapi farmakologi bisa dengan antikolinergik, simpatomimetik, metilsantin, kortikosteroid, long-term oksigen, antibiotik, imunisasi, dan mukolytik. Kesimpulan, PPOK merupakan penyakit kronik yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara dalam saluran nafas yang tidak sepenuhnya reversible dan biasanya menimbulkan obstruksi. Gangguan yang bersifat progresif atau cepat dan berat ini disebabkan karena terjadinya radang kronik akibat pajanan partikel atau gas beracun yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama dengan gejala utama sesak nafas, batuk, dan produksi sputum dan keterbatasan aktivitas. Penyebab dari penyakit ini yaitu dari kebiasaan sehari-hari seperti merokok, lingkungan yang tidak bersih, mempunyai penyakit saluran pernafasan. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan secara total karena penyakit ini merupakan penyakit komplikasi seperti asma, emfyema, bronkitis. Hanya saja akan berkurang secara bertahap apabila rutin berkonsultasi dengan dokter, mengubah pola hidup sehari-hari, dan sering berolahraga. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.